Upacara Puja Kurniawan, SSTP MSI, Camat Besuk. Komandan Upacara Abdul Ghafur, Kasih Taktif, Kecamatan Besuk. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Ahmad, perangkat Desa Alas Sumurlor. Pembaca sejarah singkat Kabupaten Probolinggo Suprihatin SPD, Korwil Pendidikan Kecamatan Besuk. Pembaca doa Ustadz Wira Sudrajat, Staf Kecamatan Besuk. Pembawa acara Sri Hidayati, Staf Kecamatan Besuk. Perwira upacara Ali Wafa, Linmas Kecamatan Besuk. Drijen Niwati, Staf Kecamatan Besuk. Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Upacara dalam rangka memperingati hari jadi ke-277 Kabupaten Probolinggo dan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kecamatan Besuk dimulai. Komandan upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Camat Besuk selaku inspektur upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Upacara siap dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Kepada inspektur upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor upacara peringatan hari jadi Kabupaten Probolinggo ke-277 dan hari otonomi daerah ke-27 28 April 2023 siap dimulai. Silakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Di sana aku berdiri.
Undangan disilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur di medan perang, sekaligus mengenang pemimpin-pemimpin, mari seraya menundukkan kepala, seraya berdoa. Mudah-mudahan para pahlawan, para pejuang, para pemimpin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan sejarah singkat Kabupaten Probolinggo. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarah Kabupaten Probolinggo yang dibacakan. Bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keprihadilan. Dan perjuangan umat yang bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan jalan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan anggota negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah singkat Kabupaten Probolinggo sebagai upaya melengkapi dan menghadirkan kembali energi historis pada upacara peringatan Hari Jadi ke-277 Kabupaten Probolinggo tahun 2023 ini. Izinkan saya membacakan sejarah singkat Kabupaten Probolinggo sebagai berikut. 1. Pada zaman Kerajaan Majapahit, wilayah Kabupaten Probolinggo dulunya dikenal dengan nama Banger, Empu Prapanca, Sang Pujangga Majapahit. Dalam buku 34 Negara Kertagama menuliskan kalimat seperti ini. Agak lama Prabu Hayam Wuruk berhenti seraya beristirahat, mengunjungi para penduduk segenap desa, kemudian menuju Sungai Gawe, Sumanding, Borang, Banger, Bermi, lurus ke barat. Pada hari Kamis Pahing, tanggal 4 September 1359, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan rakyat Banger agar memperluas Banger dengan membuka hutan yang ada di sekitarnya, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Banger kemudian mengalami perkembangan pesat seiring perkembangan zaman. Pada tahun 1404, Banger pernah menjadikan cah perang saudara dalam upaya perebutan kekuasaan antara Priwira Bumi, yakni Raja Belambangan, dengan Prabu Wikramardana, yakni Raja Majapahit, yang dikenal dengan sebutan Perang Parekrek. 2. Pada zaman Kerajaan Mataram, pada tahun 1742, ibu kota Kartasura dikuasai pemberontak. Susuhunan Pakubuwono II, yakni Raja Mataram, pada saat itu berada dalam pengasingan. Lalu 1 tahun kemudian, dengan bantuan VOC, ibu kota Kartasura berhasil direbut kembali dari tangan pemberontak. Sebuah perjanjian sangat berat dibuat oleh Susuhunan Pakubuwono II sebagai imbalan atas bantuan VOC. Akhirnya, VOC mendapatkan hak penguasaan atas Cirebon, Priangan, dan separuh bagian timur Madura, serta seluruh pantai utara Jawa, termasuk Banger. Berikutnya, pada tanggal 18 April 1746, VOC mengangkat Kiai Joyolelono sebagai Bupati Banger pertama, bergelar Tumenggung, yang pusat pemerintahannya di Desa Kebonsari Kulon. Di kemudian hari, momentum inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo. Bupati Joyolelono tercatat memerintah selama 22 tahun, yang kemudian digantikan Kiai Joyonegoro sebagai Bupati Banger kedua pada tahun 1768. Pada masa Bupati Joyonegoro inilah, tepatnya pada tahun 1770, nama Banger diganti menjadi Probolinggo, yang berarti sinar yang terang atau cahaya yang memancar. 3. Zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 25 Mei 1928, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadsblad 1928 nomor 145 tentang reformasi administrasi pemerintahan di Jawa Timur. Isi pokok dari Stadsblad ini diantaranya pemisahan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Kragsaan. Kabupaten Probolinggo meliputi distrik Probolinggo, Tongas, Dringu, dan Tengger. Sedangkan Kabupaten Kragsaan meliputi distrik Kragsaan, Paiton, Gending, dan Gading. Selanjutnya secara resmi, sejak 1 Januari 1935, Kabupaten Kragsaan dibubarkan
dan kembali bergabung dengan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Stadsblad 1934 nomor 708. Yang keempat, pada zaman Republik Indonesia, setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Jawa Timur. Regulasi ini mengesahkan berdirinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo. Pada tahun 1950, Wali Kota Gatot memimpin Kota Probolinggo, sedangkan Bupati M. Subandi Hadinoto memimpin Kabupaten Probolinggo. Sungguh pun demikian, pendopo dan pusat pemerintah tetap berada di wilayah teritorial Kota Probolinggo. Sumber buku sejarah singkat Kabupaten Probolinggo, Ibnu Said 1973. Lapor Pembacaan dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarah singkat Kabupaten Probolinggo selesai dibacakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke depan. Dalam kesempatan ini juga akan diserahkan tali asih kepada Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Besuk yang telah memasuki purna tugas. Berkenan kepada Ibu Nurseha SH menuju tempat yang telah disediakan. Berkenan kepada Bapak Camat Besuk dan didampingi oleh Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Kecamatan Besuk untuk memberikan tali asih kepada Ibu Nurseha. Terima kasih, dimohon untuk kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya bacakan sambutan Bapak PLT Bupati Probolinggo pada upacara peringatan hari jadi ke-277 Kabupaten Probolinggo sekaligus memperingati peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-27 di tahun 2023 pada hari ini, hari Jumat 28 April 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Forkopimka Kecamatan Besuk, alhamdulillah hadir Bapak Kapolsek dan juga Bapak Danramil, segenap para pejabat di lingkungan pemerintah Kecamatan Besuk, kepala instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan organisasi pemuda. Yang saya hormati
Bapak Ibu Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap peserta upacara yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan yang penuh berbahagia ini kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul menghadiri upacara peringatan hari jadi ke-277 Kabupaten Probolinggo, sekaligus peringatan Hari Otonomi Daerah ke-2007 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, mengawali sambutan ini, izinkanlah saya atas nama pribadi dan selaku camat Besuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Tahun ini tepatnya pada tanggal 18 April 2023 Kabupaten Probolinggo genap berusia 277 tahun. Peringatan hari jadi Kabupaten Probolinggo mengajak kita untuk mengingat kembali sejarah ketika Kiai Joyolono dilantik sebagai Bupati Probolinggo pertama pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram, yaitu pada tanggal 18 April 1746 Masehi. Tema yang kita angkat pada hari jadi tahun ini adalah Probolinggo Kerja Selaras Berkelanjutan, dengan subtema menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam suasana masyarakat yang harmonis, setara, aman, dan tentram. Mari kita jadikan peringatan hari jadi ke-277 Kabupaten Probolinggo ini sebagai momentum bangkit bersama untuk bersinergi melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan kemiskinan, menekan angka stunting, peningkatan kualitas SDM dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Banyak pembangunan yang telah dilaksanakan dan kemajuan yang dicapai, sekaligus juga tantangan dan persoalan yang harus menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat ke depan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak semuanya untuk seluruh masyarakat dunia usaha untuk bersama-sama mengayunkan langkah mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur pemerintahan, swasta, semua elemen masyarakat yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif di Kabupaten Probolinggo. Sebab hanya dalam suasana yang aman, tentram, damai, dan demokratis inilah kita dapat melaksanakan tahapan demi tahapan dalam membangun masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, pada upacara ini kita juga memperingati peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 di tahun 2023 ini dengan mengambil tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul. Peringatan Hari Otonomi Daerah hendaknya dijadikan sebagai momentum oleh pemerintah, masyarakat, segenap stakeholder lainnya untuk secara bersama-sama memupuk semangat kerja, motivasi, dedikasi, dan pengabdian guna meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas menuju Indonesia yang unggul. Setelah 20 tahun berlalu, otonomi daerah memberikan dampak positif kepada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan segala kemajuan yang telah tercapai. Secara filosofis, tujuan dilaksanakan otonomi daerah ini
yaitu untuk mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan untuk memastikan daerah mencapai kemandirian serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah harus senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah. Inilah tujuan utama otonomi daerah yang harus menjadikan prioritas kebijakan pada setiap pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia ini. Peringatan Hari Otonomi Daerah ini bukan sekedar seremonial belaka, namun menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi sudah sejauh mana penyelenggaraan otonomi daerah bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peringatan ini diharapkan juga mampu menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen bersama membangun pemerintah daerah yang bersih, transparan, dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, beberapa saat yang lalu kita ketahui bersama salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kecamatan Besuk per tanggal 28 April saat ini telah memasuki purna tugas atau pensiun, karena secara aturan aparatur sipil negara yang menjabat sebagai eselon 4 dan 3 ataupun tidak mempunyai eselon, masa baktinya sampai berusia 58 tahun. Salah satu pejabat yaitu Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Ibu Nur Seha yang terlahir di bulan April di tahun 1965 silau, hari ini telah genap berusia 58 tahun. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan juga Camat Besuk, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nur Seha yang insya Allah 3 tahun lebih mengabdi, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan Kecamatan Besuk selama menjabat. Awalnya menjabat sebagai kasih perekonomian, karena ada aturan kebijakan penggabungan dan perampingan SOTK, struktur organisasi perkantoran kerja, adalah ada penggabungan ekonomi pembangunan digabung dan dijabat Ibu Nur Seha. Kasih pembangunannya Pak Halik transit sejenak di kantor Satpol PP. Setelah itu ditarik lagi menjadi sekretaris camat. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Bu Nur Seha, kami ucapkan terima kasih atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdiannya selama bekerja, utamanya di pemerintah Kecamatan Besuk. Mohon maaf bila mana dalam pelaksanaan, pengorganisian, komunikasi ada salah ucap ataupun tindakan kami, perbuatan kami yang kurang berkenan. Atas nama pribadi dan juga Camat Besuk, kami menyampaikan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan panjenengan bersama keluarga besar diberikan nikmat sehat, diberikan panjang umur, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari jadi ke-277 Kabupaten Probolinggo. Semoga Kabupaten Probolinggo semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan senantiasa dalam limpahan berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selamat Hari Otonomi Daerah ke-27 di tahun 2023 ini. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah menuju Indonesia yang unggul. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas doa dan perjuangannya. Semoga
pemerintah Kabupaten Probolinggo ke depan semakin dimampukan oleh Allah SWT menjadikan kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Probolinggo, 28 April 2023. PLT Bupati Probolinggo Dr. Andes Haji Ahmad Timbul Prihanjoko. Selesai. Sekarang disiapkan. Siap. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Berkat. Pembacaan doa. Marilah sejenak kita berdoa, semoga pahlawan-pahlawan pejuang kita diampuni dan diterima di sisi Allah, dan Indonesia dijadikan negeri yang barogatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih liman ughliqa wal khatim lima sabaqa tanafir haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi auziqni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa aslih fi dhurriyyati litusbi ilaika wa indal muslimin. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la rayba fihi innallaha wa malaikatahu. Allahumma fattaqna al-ala wal bala wal musibah wal waba wal fahsya'i wal munkari wasyirk wal muktabaqah wa syahadati wa min hamada wa min hamadat hambaladina hada Indonesia khosoh wa min bulkul muslimin rahmat kalian arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana wa qina Allahumma inni dha'if wa qawmini wa inni dhalil wa izzati wa inni faqir wa amni ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa arhamna ma'abur ya Allah ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan kepada Inspektur Upacara oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Acara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Mari kita, Pak. Pasukan dapat dibubarkan. Bubar. Gerak.